Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafal Munazar dari kelas 7F SMP 124. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 10 mata pelajaran PJOK, pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Bab 10 pola makan sehat, bergizi dan seimbang, pelajaran PJOK. Teman-teman, hari ini kita akan mempresentasikan A. Hubungan antara makanan dan kesehatan. 1. Guna makan. Manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut zat makanan atau zat gizi. 6 macam zat gizi makanan antara lain A. Hidrat arang atau karbohidrat, B. Lemak, C. Protein, D. Mineral dan garam-garam, E. Vitamin-vitamin, dan F. Air. Lihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan antara lain A. Membangun dan memelihara tubuh, B. Memberi tenaga kepada tubuh, C. Mengatur proses faali tubuh. 2. Pengaruh gizi terhadap kesehatan. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Keadaan semacam ini disebut gizi salah, baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih. Sedangkan gizi baik terletak di antara keduanya. A. Perubahan-perubahan dalam tubuh akibat gizi salah. 1. Pengurangan cadangan, 2. Perubahan-perubahan biokimiawi, 3. Perubahan-perubahan fungsi, 4. Perubahan-perubahan anatonik. E. Pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan, pertumbuhan jasmani, dan mental. 1. Pengaruh terhadap daya kerja, 2. Pengaruh terhadap daya tahan, 3. Pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. B. Pengetahuan tentang makanan sehat. 1. Arti makanan sehat. Makanan sehat sering disebut juga makanan seimbang. Artinya, di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Di samping hal-hal yang menyangkut mutu gizi, makanan sehat harus pula bebas dari kuman-kuman atau zat yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, selain mutu gizi, faktor kebersihan makanan perlu pula mendapat perhatian. A. Zat tenaga berfungsi untuk hidrat arang, lemak, dan protein. B. Zat pembangun berfungsi untuk protein, mineral, dan protein. C. Zat pengatur berfungsi untuk vitamin, mineral, protein, dan air. 1. Hidrat arang. Menurut besarnya molekul, hidrat arang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu A. Monosakarida, B. Disakarida, C. Polisakarida. 2. Lemak. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain itu, lemak memberi rasa gurih pada makanan. 3. Protein. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan zat tenaga. A. Susunan protein. Asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino esensial. Kedelapan asam amino esensial bagi manusia antara lain 1. Leucine, 2. Leucine, 3. Isoleucine, 4. threonine, 5. methionine, 6. valine, 7. phenylalanine, 8. tryptophan. B. Klasifikasi protein. Protein dapat digolongkan antara lain 1. Protein sempurna, 2. Protein kurang sempurna, 3. Protein tidak sempurna. A. Fungsi protein. Fungsi protein terdiri dari 3 macam. 1. Protein sebagai zat pembangun, 2. Protein sebagai zat pengatur, 3. Protein sebagai zat tenaga. 4. Zat mineral. A. Mineral sebagai zat pembangun, B. Mineral sebagai zat pengatur. 5. Vitamin.
Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak atau vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C. 6. Air. Pada bayi, jumlah cairan tubuh mencapai lebih kurang 20% dari berat badan, sedangkan pada orang dewasa lebih kurang 65%. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, berfungsi pula sebagai zat pengatur. Sebagai zat pengatur, air berperan antara lain sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan. C. Pengetahuan tentang gizi salah. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Penyakit-penyakit gizi kurang antara lain sebagai berikut. 1. Kurang kalori protein. Pada tingkat berat, kita mengenal dua bentuk KKP, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor terutama disebabkan oleh kekurangan protein, sedangkan marasmus terutama akibat kekurangan kalori. 2. Kurang vitamin A. Penyakit ini banyak menimpa anak balita. Gejala utama vitamin A tampak pada penggangguan alat penglihatan. Buta senja merupakan gejala dini dari kekurangan vitamin A, yaitu mata kurang dapat menyesuaikan diri pada perubahan cahaya, terang, dan sebaliknya. 3. Kurang vitamin B. A. Kurang vitamin B1 atau thiamin. B. Kurang vitamin B2 atau riboflavin. C. Kurang niacin. 4. Kurang vitamin C. 5. Kurang vitamin D. 6. Kurang vitamin E. 7. Kurang vitamin K. 8. Kekurangan zat mineral. Kekurangan zat mineral diantaranya: A. Kurang kalsium dan fosfor. B. Kurang zat besi. C. Kurang yodium. D. Usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. 1. Usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. 2. Usaha pencegahan kekurangan vitamin A. 3. Usaha pencegahan gondok endemik. E. Pengaruh gizi makanan. Pengaruh gizi makanan antara lain: 1. Pengaruh gizi terhadap daya kerja. 2. Pengaruh gizi terhadap daya tahan. 3. Pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani. Jawab presentasi saya bab 10 mata pelajaran PJOK, pola makan sehat, bergizi dan seimbang.